Nah, di bagian kali ini kita akan lanjutin bahas integral trigonometri untuk bentuk yang ketujuh. Di sini adalah bentuk integral sin x cos x ya. Nah, tipsnya itu kita gunakan rumus sudut ganda. Jadi kalau misalnya sudutnya sama nih, contohnya kayak ini 3x sama 3x. Nanti kita ubah jadi setengah sin 6x gitu. Ya. Karena kan sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Itu dari rumus sudut ganda gitu ya. Dari rumus yang ini loh, kalau lupa. Jadi, kalau kita punya sin 2 alfa, ini tuh sama aja kayak 2 sin alfa dikali cos alfa gitu ya. Nah, langsung aja ya bentuk yang pertama nih, sin 3x cos 6x cos 3x dx. Nah, ini bisa kita ubah jadi bentuk apa nih? Setengah sinus 6x ya. Nah, nanti bentuk ini yang kita integralin gitu ya. Nah, si sinus 6x kita geser aja. Terus nanti kita ambil integralnya ya. Kita integralin terhadap x. Nah, integral sin itu apa? Min cos kan, jadi setengah dikali min 1/6 gitu ya. Jangan lupa min 1/6 koefisien x-nya kan 6. Kali cos x, cos 6x plus c. Jadi ini sama dengan min 1/12 cos 6x tambah c ya. Jadi ini solusinya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal yang kedua di sini integral sin pangkat 4 2x cos pangkat 4 2x. Nah, gimana cara nyelesain soal ini? Nah, ini tuh sebenarnya bentuk ini ya. Kalau kita oprek sama aja kayak bentuk sin 2x gitu ya. Dikali cos 2x pangkat 4 gitu. Ya. Yang mana ini tuh bisa kita ganti yang di dalamnya ya. Jadi apa nih? Setengah sin 2 alfa kan tadi. Jadi ini setengah sinus 2 dikali alfanya di sini adalah 2x. Berarti 2 kali 2x itu adalah 4x gitu ya. Gini. Nah, jadi ini sinnya jadi pangkat 4 nih, sama dengan setengah sin pangkat 4 dari 4x ya. Jadi setengah pangkat 4 berapa? 1/16 ya. Nah, ini sin pangkat 4 dari 4x gitu ya. Nah, sekarang kita ubah nih bentuk sin pangkat 4x ini kan pangkatnya tuh pangkat genap. Ya, kalau pangkat genap ini gimana nih? Kalau kita punya di sini ya sin kuadrat alfa itu tuh kan sama dengan setengah, jangan di sini deh nulisnya ya. Di sini aja. Sin kuadrat alfa itu sama dengan setengah ya minus setengah cos 2 alfa ya. Berarti kalau sinus pangkat 4 alfa gimana? Ya tinggal sin kuadrat alfa aja dikuadratin gitu ya. Jadi bentuk itu nanti kita ubah nih si sin pangkat 4-nya. Kita mau ubah nih sin pangkat 4-nya. Jadi gimana nih? Jadi 1/16 dikali setengah minus setengah cos 2 alfa. Cos 2 alfa yang jadi alfanya kan ini nih. Sorry, ini ya. 4x ini ya. Jadi 2 dikali 4x itu 8x. Cuman ini kita kuadratin gitu. Ya, jadi gimana nih? 1/16 dikali 1/4 dikurangi 2 kali setengah tuh setengah ya. Setengah cos 8x. Terus di sini baru plus 1/4 cos kuadrat 8x ya.
Nah, lagi-lagi di sini kita nemuin bentuk cos kuadrat alfa gitu ya. Bentuknya kalau integral tuh kalau kuadrat mesti kita urai. Nah, kalau cos kuadrat alfa di sini harus jadi apa? Harus jadi setengah plus setengah cos 2 alfa gitu ya. Nah, jadi ini gimana nih? 1/16-nya biarin aja di luar ya. Sorry, 1/16. Ya, jadi cos kuadrat 8x ini nanti kita mesti urai. Ya. Urai jadi gimana? Jadi setengah plus setengah cos 2 kali alfa. Alfanya berarti 8x kan di sini. Cos 16x gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi gimana nih? Kita beresin aja dulu ya. Pelan-pelan satu-satu. Ini 1/16 dikali 1/4 berapa tuh? 1/16-nya kita biarin aja dulu lah di luar ya. 1/16 dikali 1/4 dikurangin setengah cos 8x ditambah yang 1/4 ini dulu aja nih kita kaliin nih. 1/4 dikali setengah itu 1/8 ya. Plus 1/4 dikali setengah cos 16x jadi berapa tuh? 1/8 cos 16x ya. Nah, ini si 1/4 sama 1/8-nya kita bisa jumlahin kan. Jadi berapa nih? Jadi 1/16 dikali 1/4 tambah 1/8 berarti 2/8 tambah 1/8 ini 3/8 ya. Dikurangin setengah cos 8x ditambah 1/8 cos 16x. Nah, nanti bentuk ini yang kita integralin gitu. Ya. Integralin terhadap x. Karena udah nggak mengandung pangkat lagi kan semuanya. Lihat cosnya ini udah jadi cos 8x. Ini udah jadi cos 16x gitu ya. Jadi 1/16-nya kita taruh di luar. Jangan lupa kasih kurung besar aja kalau kita nggak mau ngaliin. 3/8 diintegralin itu jadi 3/8x. Ya, dikurangin berapa nih? Integral dari cos itu sin ya, sin 8x. Terus setengah dikali 1/8. Jangan lupa dikali 1/8 kan koefisien x-nya tuh ini 8 gitu. Ini yang suka lupa ya. Jadi ini 1/16 sin 8x. Ditambah yang ini cos itu integralnya jadi sin. Ya. Terus 1/8 dikali 1/16. 16 kali 8. 128 ya. Kayak gini. Plus C. Nah, ini hasil integralnya ya. Jadi tiap ada bentuk kuadrat itu mesti diurai. Itu yang agak repot kalau bentuknya kuadrat gitu ya. Ya kalau kita nggak dikaliin nggak apa-apa. Si 1/16-nya taruh aja di luar. Gitu ya. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini integral sin pangkat 45x cos kuadrat 5x. Nah, ini kita pecah coba jadi bentuk yang lebih gampang. Ya. Gimana coba? Kalau misalnya itu kan ada cos kuadrat ya. Cos kuadrat 5x. Jadi ini yang di dalamnya dulu kita oprek deh. Jadi ini kan bisa kita bikin kayak gini ya. Itu sinnya kan sin pangkat 4 nih. Kita buat jadi sin kuadrat 5x. Nah, ini kan kita boleh juga tulisnya kayak gini ya. Sin pangkat 4 kan jadi sin kuadrat kali sin kuadrat ya. Nah, sin kuadrat sama cos kuadratnya ini nanti kita gabung nih. Jadi sin 5x kali cos 5x dikuadratin kan sama aja bentuknya. Kenapa? Supaya yang ini nanti bisa kita ubah jadi setengah sin 10x gitu ya. Karena ini kan alfanya 5x. Ya nggak? Ya. Nah, jadi bentuk ini bisa kita tulis gini. Yang sin kuadrat, yang sin 5x cos 5x-nya ini jadi setengah sin 10x ya.
Nah, terus kalau yang sin kuadratnya ini jadi apa? Sin kuadrat 5x. Nah, ini bisa jadi setengah yang kalau dia sudutnya genap ya. Jadi kalau kita punya sin kuadrat alfa tadi, di video yang di part kedua kita udah bahas ya, ini jadi setengah dikurangin setengah cos 2 alfa supaya hilang nih kuadratnya gitu. Ya. Jadi bentuk yang ini nanti bisa jadi setengah dikurangin setengah cos 2 alfa gitu ya. Atau cos 2 kali alfanya tuh ya 10x kan. Nah, ini kita kaliin aja coba ya. Nah, jadi gimana coba? Ini kan jadi setengah dikurang setengah cos 10x. Terus setengah sin 10x dikuadratin tuh ini jadi seperempat sin kuadrat 10x. Aduh, ada bentuk kuadrat lagi ya. Ya udah deh, jadi gimana nih? Jadi 1/8 dikurangin 1/8 cos 10x sin kuadrat 10x gitu ya. Oh ya udah, kalau udah gini masih gampang aja. Ini langsung aja kita bisa integralin gitu ya. Nah, ini udah cocok ya. Setengah sin 1/4 sin kuadrat 10x udah, yang ini kita kaliin ya. Oh, ini 1/8-nya harusnya sin kuadrat 10x nih. Yang di sini. Ketinggalan tuh ya. Nah, ini nanti kita mesti integralin ini jadi 2 bagian gitu. Jadi pakai substitusi U. Ya, ini bagian integralnya nanti kita ini integralin 2 bagian ya. Ini masih ada bentuk kuadrat kan di sini. Kalau yang ini mah biarin aja karena dia nggak nyatu sama cos. Ya. Jadi si sin kuadrat 10x ini nanti kita ubah jadi apa tuh? Jadi setengah dikurangin setengah cos 20x gitu ya. Jadi gimana nih? 1/16 dikurangin 1/16 cos 20x gitu ya. Dikurangin 1/8 cos 10x sin kuadrat 10x. Ya. Nanti ini kita gabungin aja ya. Satu-satu nih integralnya yang ini dulu deh. Nah, kalau integral 1/16x itu jadi apa tuh? Integral 1/16. Sorry, ini miring ya. Nah, integralnya ada 3 bagian. Integral 1/16 dx. Ya udah, ini mah gampang ya, jadi 1/16x. Beres. Terus integral dari 1/16 cos 20x jadi apa? Yang ini. Integral 1/16-nya kita taruh di luar aja ya. Cos 20x. Integral dari cos itu sinus kan. Jadi 1/16. Ini sinus 20x. Ini per 20 gitu ya. Ini sama dengan 1/320. Sin 20x. Beres nih. Satu lagi yang ini. Nanti ini kita pakai substitusi U. Yang dimisalin jadi U-nya yang ini. Ya. Jadi ini integral pertama udah. Integral kedua udah. Yang ini ya. Integral yang ketiga. Nah, ini U-nya. Jadi misalnya di sini U-nya itu adalah sin X. Sin 10X. Berarti DU-nya berapa nih? Cos 10X dx kan. Jadi nanti kalau kita nemuin DU-nya cos 10x dx, jangan lupa turunan dalamnya berapa tuh? 10 ya.
10. Nah, jadi nanti kalau kita nemu bentuk cos 10x dx, ini kita bisa ganti jadi seper 10 du. Nah, bentuk integral itu gimana? Ini min seperdelapannya bisa kita keluarin. Integral dari sin kuadrat 10x cos 10x dx ini sama dengan min seperdelapan integral dari u kuadrat ya itu ya. U kuadrat. Nah, cos 10x dx ini kita ganti jadi seper 10 du. Nah, seper 10-nya kita taruh di luar nih. Ini kita geserin dulu aja. Ya, jadi seperdelapan kali seper 10 aja langsung lah ya. Jadi berapa tuh? Itu seperdelapan. Ini seperdelapan puluh ya. Nah, ininya jadi du. Jadi berapa tuh? Nah, ini kan pangkatnya 2. Nanti nambah 1 jadi pangkat 3. Jadi min seperdelapan puluh kali sepertiga. Min 1,240 ya. U pangkat 3. Gitu. Nanti aja plus C-nya belakangan ya. Jadi hasil integral ini gimana? Nanti si U-nya kita balikin. U-nya kita ganti lagi sama sin 10x gitu ya. Jadi bentuk integral ini sama dengan min 1,240 sin pangkat 3 10x ya. Nah, ini kita udah dapat nih tiga-tiganya integralnya. Nanti kita gabungin aja berarti integralnya I, kita tulis sini ya, I sama dengan yang ini ya, seper 16x terus dikurangin yang ini kan seper 320 sin 20x kurangin yang ini ya. Oh, minus ketemu minus ya. Oke. Oh, ini minusnya nggak usah dibawa sih harusnya ya. Udah aja kita ambil ininya aja unsurnya. Nanti ya ketemu sama minus ya. Jadi minus 1,240 gitu ya. Sorry, ini minusnya nggak usah dibawa. Sin pangkat 3 10x. Ya. Integralin yang ini nih maksudnya ya. Nah, ya udah ini solusinya ya. Pokoknya kalau mau bentuk pangkat itu yang agak rese gitu. Yang harus diubah. Nah, soal yang keempat, ini integral sin pangkat 5x cos pangkat 3x dx. Kalau kita pakai sudut ganda ini agak ribet buat ngerjainnya. Kenapa? Karena terlalu panjang ya. Jadi lebih baik kita pakai substitusi U. Nah, di sini coba kita pecah dulu atau ya si bentuk sin pangkat 5x-nya. Nah, sin pangkat 5, si cos-nya yang kita pecah. Jadi sin pangkat 5x ya. Itu si cos pangkat 3, ini tuh idenya kita buat jadi cos kuadrat x kali cos x. Ya. Kan sama aja itu cos pangkat 3 ya. Nah, nanti cos pangkat 2-nya ini kita ubah. Jadi yang ini kan jadi sin pangkat 5x dikali 1 dikurangin sin kuadrat x gitu ya. Kali cos x. Jadi semua nempel sama cos x gitu. Jadi kita kaliin satu-satu ya. Sin pangkat 5x kali 1 kali cos x. Jadi sin pangkat 5x cos x gitu ya. Dikurangin sin pangkat 5x kali sin kuadrat x. Itu sin pangkat 7x ya. Cos x gitu. Nah, nanti ini yang kita integralin gitu ya. Nah, kita misalin di sini U-nya tuh adalah sin x. Berarti du-nya gimana? Cos x dx, ya nggak? Nah, berarti kita integralin nanti yang ini. Ya, bentuk integralnya itu sendiri bisa kita tulis
integral dari yang pertama nih ya. Ini U pangkat 5 kan. Ini DU. Yang ini U pangkat 7. Nah, jadi lebih cepat kan ngerjainnya. Ini DU ya. Jadi berapa tuh integral U pangkat 5 DU dikurang integral U pangkat 7 DU. Jadi kalau U pangkat 5 jadi pangkatnya nambah 1 kan. Jadi pangkat 6, 1/6 U pangkat 6 dikurangin ini pangkat 7 tuh jadi U pangkat 8 ya. 1/8. Jangan lupa plus C. Nanti si U nya kita balikin lagi sama sin X gitu ya. Jadi ini sama dengan 1/6 sin pangkat 6X dikurangin 1/8 sin pangkat 8 X plus C. Lebih gampang kan ya? Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelumnya ini kita kotakin dulu aja ya. Oke ya. Ini bentuk berikutnya. Itu adalah bentuk perkalian fungsi trigonometri. Jadi, kalau misalnya ada sin alfa sama cos beta, sinus sama cosnya nempel. Tapi beda nih. Yang pertama sudutnya 3x, yang kedua 2x. Kan beda. Kalau yang di atas mah ini sama nih. Kalau nempel tuh. Jadi, contohnya kayak gini ya. Ini sin x kali cos x sama-sama x kan sudutnya. Itu pakai integral substitusi doang. Gampang. Ya, buat nyelesainnya. Nah, tapi kalau yang beda kayak gini nggak bisa gitu. Kita pakai substitusi. Ya. Jadi mesti kita ubah pakai rumus trigonometri, rumus jumlah dan selisih sudut. Ya. Nah, yang pertama dulu di sini. Nah, ini masih ingat ya kalau sin alfa nempel sama cos alfa. Itu di rumus-rumus trigonometri ini sin alfa nempel sama cos alfa, itu berarti kita pakai rumus yang pertama. Ya. Jadi yang jadi alfanya itu adalah si 3x. Yang jadi betanya itu adalah 2x. Ya. Ini alfa, ini beta. Jadi bentuk itu sin 3x kali cos 2x ini bisa kita tulis gini. Setengah dikali sin 3x tambah 2x berapa? 3x tambah 2x berarti ini kan 3x. Kita tambah sama 2x itu 5x. Itu ya. Ditambah sin 3x kurang 2x itu ya sin x gitu ya. Ya, bentuk ini nanti kita integralin. Jadi setengah integral sin 5x ya. Ditambah sin x dx. Nah, integral ini setengahnya kita keluarin. Integral dari sinus itu minus cos ya. Jadi minus cos. Jangan lupa ini kita bagi sama 5 ya. Min 1/5 cos 5x. Terus yang ini minus cos. Gini. Plus C. Ya. Jadi ini boleh kita tulis gini. Min 1/10 cos 5x. Min setengah cos x plus C ya. Soal yang kedua, di sini bentuk 4 cos 2x sin 7x. Nah, si 4-nya kita keluarin dulu. Jadi 4 dikali cos 2x. Sorry, ya ini nulisnya nggak enakan. 4 kali cos 2x kali sin 7x. Berarti cos alfa kali sin beta kan. Ini alfanya. Ini betanya. Ya, ini alfa, ini beta. Cos kali sin berarti kita pakai rumus yang kedua ya. Jadi nanti bentuk ini yang kita ganti. Ya, jadi gimana nih? 4 kali setengah kali
sin alfa tambah beta, ini alfanya 2x tambah 7x, itu jadi sin 9x, terus dikurangin sin 2x kurang 7x itu min 5x. Ya. Nah, mengingat rumus dari sin min alfa, kalau misalnya kita punya sudut negatif, sin min alfa itu kan sama aja kayak minus sin alfa. Berarti minus ketemu minus, itu tuh nanti bakal jadi plus gitu. Jadi ini hilang nih. Udah gitu aja biar gampang. Ya, kalau nggak ya urutannya diubah, itu sin 7x cos 2x. Itu yang besar aja yang di depan gitu. Nggak apa-apa sih. Jadi kayak gini. Gitu loh bentuknya. Ya. Ya ini nggak usah pakai kurung lagi sih, harusnya udah sin 5x aja gini. Minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi ini sama dengan 2. Nanti yang kita integralin tuh ya ini sin 9x ditambah sin 5x dx ya. Jadi 2 dikali integral sinus itu min cos kan. Ya. Jadi min cos 9x per 9. Terus yang ini juga sama min cos 5x per 5 gitu ya. Nanti plus C. Jadi ini berapa nih? Min 2 per 9 cos 9x minus 2 per 5 cos 5x. Itu ya. Oh ya, plus C-nya kurang tuh. Ini plus C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ketiga. Ini 5 sin 2x sin 3x kali sin 4x. Gimana nih caranya? Ini satu-satu aja dulu ya kita beresin. Itu kan 5 sin 2x sama sin 3x. Yang suku pertama dulu aja yang sin sama sin. Gitu. Dua suku pertamanya kita beresin. Ya. Sin 2x kali sin 3x. Berarti pakai rumus yang ini. Si 5-nya mah nanti biarin kita taruh di depan ya. Jadi 5 dikali sin 2x kali sin 3x. Berarti ini kan jadi min setengah. Cos. Ini alfanya kan. Alfanya tuh 2x sama 3x ya. Jadi 2x tambah 3x itu setengah dikali cos 5x. Gitu ya. Dikurangin cos 2x kurangi 3x cos min x. Itu sama aja kayak cos x gitu ya. Nah kalau cos min alpha itu sama kayak cos alpha gitu ya. Oke ya, tutup kurung. Kali sama sin 4x. Nah jadi yang ini gimana lagi caranya coba. Udah aja jadi min 5 per 2 nya ini kita tulis di depannya. Jadi min 5 per 2 dikali ini kita kaliin cos 5x kali sin 4x gitu ya. Supaya teliti ya yang sudutnya besar kita taruh di depan aja. Satu lagi yang cos x sama sin 4x, jadi kita nulisnya gini nih. Min sin 4x cos x gitu ya. Jadi nggak berurusan sama tanda minus gitu nanti. Jadi ini gimana yang ini? Yang cos 5x sin 4x dulu aja. Ini jadi min 5 per 2. Yang ini kita pecah lagi jadi cos 5x sin 4x tuh jadi pakai rumus yang ini. Ya. Setengah buka kurung sinus 5x tambah 4x itu 9x. Terus minus sinus
5x kurangi 4x ya. Yang ini kan alfanya ini 5x. Ini betanya ya. X, oke, beres yang ini. Dikurangin yang kedua. Ini setengah. Ini alfanya ya. Ini betanya. Ya. Jadi setengah dikali sin alfa cos beta, berarti pakai rumus yang ini yang pertama ya. Sin 4x tambah x berarti sin 5x ditambah sin x gitu ya. Sin 3x, sorry. Cocok ya. Tutup kurung ini. Nah, nanti ini setengahnya bisa dikeluarin nih. Ya. Jadi kan bentuknya kayak gini lah simpelnya mah. Itu 5 jadi 5/4 ya. Jadi min 5/2. Ini min 5/2 nya kita keluarin. Oke. Jadi min 5 setengahnya kita keluarin ya. Jadi min 5/4 dikali sin 9x gitu ya. Minus sin 5x. Sin x minus sin 5x. Ini nggak usah pakai kurung lagi kudunya ya. Minus sin 5x minus sin 3x. Nah udah, bentuk ini gampang kan kalau udah kita integralin. Gitu ya. Jadi gimana nih? Ini kita integralin aja satu-satu semua. Integral. Ini dx gitu ya. Jadi min 5/4. Integral sin itu min cos ya. Jadi min cos 9x per 9. Ini minus ketemu minus jadi plus ya. Plus cos x. Ini juga sama. Sin 5x itu kan jadi minus cos 5x per 5. Minus ketemu minus jadi plus juga. Jadi cos 5x per 5. Ini juga sama. Jadi cos 3x per 3 gitu ya. Plus C. Mau dikaliin sama min 5/4 nya boleh. Enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi gimana kalau dikaliin? Oke deh. Jadi berapa nih? Min 5. 5/36 ya. 5/36 cos 9x. Terus min 5/4 cos x. Terus min 5/12 cos 3x. Ya. Terus kok langsung loncat situ ya. Ini dulu minus 5/20. Berarti 5/20 itu 1/4 ya. Cos 5x. Baru ini minus 5/12 cos 3x. Plus C ya. Ini hasil integralnya panjang juga ya. Jadi 3 rumus dipakai di sini. Lagi ya, coba lihat soal berikutnya. Nah, ini biasain yang besar itu ditulis di depan gitu. Yang sudutnya lebih besar kayak gini, ini 2x sama x. Itu kan lebih besar 2x gitu ya. Nanti kita ubah gitu ordernya ya. Urutannya. Jadi kita beresin dulu yang integral pertama nih. Ini yang cos 2x kali cos x, kita ubah urutannya gitu. Cos 2x kali cos x. Ini gimana nih? Jadi setengah kali cos alfanya itu yang ini x. Sorry, alfanya itu yang ini ya 2x. Betanya ini ya. Cos 2x tambah x 3x ya. Setengah cos 3x. Terus gimana lagi, ditambah cos 2x kurangi x setengah cos x ya. Gitu ya.
Nah, terus udah gitu yang kedua nih. Ini jadi gimana nih? Kita kaliin lagi ya. Sama cos 3x. Jadi kita punya setengah. Waduh, ini bentuk kuadrat lagi. Cos kuadrat 3x ditambah setengahnya mah biarin aja ya, kita taruh di luar gitu. Jadi biar lebih enakan ngelihatnya. Setengah gitu ya, yang ini dulu kaliin. Cos 3x sama cos 3x tuh jadi cos kuadrat 3x. Ditambah yang itu cos 3x dikali cos x. Wah, ada dua jenis integral yang mesti kita beresin ya. Yang cos kuadrat nih. Kalau cos kuadrat ini jadi gimana? Ini kita langsung ubah jadi setengah ditambah setengah cos 6x ya. Nah, kalau yang ini cos 3x kali cos x, berarti ini alfanya, ini betanya gitu ya. Ini langsung kita ubah jadi plus setengah dikali cos 3x tambah x, itu 4x ya. 4x terus ditambah cos 2x gitu ya. Nah, gini caranya. Nah, terus udah gitu ya kita sederhanain aja ya. Jadi ini kali kita kaliin ke dalam. Jadi gimana nih? Setengah dikali setengah. Ini setengahnya setengah kali setengah seperempat ya. Jadi yang ini mah udah aja biarin aja seperempat. Seperempat ditambah seperempat cos 16x. Cos 6x gitu. Oh, seperempatnya kita taruh di depan aja ya, karena semua kan mengandung setengah kali setengah. Lalu ini setengahnya semua kita keluarin gitu. Jadi seperempatnya di depan aja gitu, biar gampang ya. Jadi seperempat dikali 1 ditambah cos 6x ditambah cos 4x tambah cos 6x tambah cos 2x gitu ya. Ini yang beda-beda mah ngansi sudutnya wungkul, sudutnya doang gitu ya. Nanti ini kita integralin gitu. Ya. Ini gimana nih? Seperempat ini x. Kalau cos tuh jadi gimana? Sin 6x per 6 ya. Plus sin 4x per 4 plus sin 2x per 2 ya. Cuman pakai satu rumus aja, ini yang cos alpha kali cos beta ya. Ya udah, ini sisa seperempatnya kita kali masuk ya. Ini kalau kita kali masuk, kaliannya pelan-pelan satu-satu kita kalian. Jadi gimana tuh? Jadi seperempat x ditambah 1/24 sinus 6x. Ya, ini jangan lupa plus c loh di belakang. Plus per 16 sin 4x plus 1/8 sin 2x ya. Plus c ya. Nah, ini hasil integralnya ya. Gitu. Nah, bentuk yang ke-9 ini adalah bentuk pecahan. Tips untuk menyederhanakan bentuk pecahan itu adalah dengan cara mengalihkan penyebutnya ini dengan kali sekawan ya. Atau kalau misalnya kita melihat penyebutnya bentuknya kayak gini, kalau bisa kita sederhanain sebelum kita kali sekawan ya lebih bagus gitu. Ya, contohnya integral 4/1 plus cos 2x. Ya, aturannya sih kita pakai kali sekawan ya, tapi kan kita punya alternatif lain. Nah, di sini kita tahu kalau 1 ditambah cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x kan.
Ya, jadi bentuk 4 per 1 plus cos 2x itu bisa kita ganti sama 4 per 2 cos pangkat 2x. Jadi 4 bagi 2 itu kan 2. 1 per cos kuadrat tuh secant kuadrat x kan. Nanti tinggal kita tarik integralnya. Gitu ya. Nah, jadi gimana tuh? Integral secant kuadrat x itu jadi 2 kali tan x plus c. Ini tanpa kali sekawan jadi lebih gampang kan? Jelas ya? Nah, coba kita lihat lagi soal yang ini, yang nomor 2. Coba ini kita ubah dulu aja bentuknya jadi sin sama cos. Ya, jadi kalau memungkinkan nggak dikali sekawan ya lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya susah ya mau nggak mau kita mesti kali sekawan. Nah, kita lihat dulu bentuk yang kosekan 3x minus kotangan 3x. Kosekan itu kan 1 per sin ya. 1 per sin 3x. Dikurangi kotangan tuh kosinus per sinus gitu. Jadi itu cos 3x per sin 3x. Nah, bentuk penyebutnya dulu nih. Ya. Jadi kan nanti kita nemu bentuk 1 min cos 3x dibagi sin 3x ya. Itu buat penyebutnya. Jadi yang di atas ini gimana nih? Jadi 3 per yang ini kan. Ini kita copy. Ini ya. Nah, jadi sin 3x-nya itu nanti naik ke atas. Jadi 3 sin 3x per 1 min cos 3x ya. Nah, kalau 1 min cos 3x ini jadi gimana coba? Nah, kalau di limit kan kita udah pernah belajar ya. Kalau misalnya kita punya 1 min cos alpha atau 1 min cos 2 alpha gitu ya. Ini sama dengan 2 kali sin kuadrat alpha gitu. Ya. Jadi nanti bentuk ini bisa kita ubah jadi 2 sin kuadrat 3 per 2x. Tapi jadi lebih susah ya. Karena yang atasnya kan beda. Jadi nanti jangan-jangan kayak gini mau gak mau kita mesti kali sekawan ya. Karena yang ini nanti 3 per 2x, yang itu 3x. Jadi susah, jadi ribet. Oke, kita kali sekawannya yang ini. Ya, jadi bentuk ini kita kaliin sama sekawannya aja. 1 min cos 3x. Kalau kita kali sama sekawan, jadi yang ini berapa tuh? 1 plus cos 3x per 1 plus cos 3x ya. Jadi gimana nih? Kita kaliin satu-satu ya. 3 sin 3x kali 1. Itu jadi berapa tuh? Jadi 3 sin 3x ya. Ditambah 3 sin 3x dikali cos 3x. Nah, ini gampang nih, jadi 3 sin 3x cos 3x gitu ya. Dibagi 1 min cos 3x dikali 1 plus cos 3x kan jadi 1 min cos kuadrat 3x ya. Yang mana ini tuh sebenarnya sama aja kayak sin kuadrat 3x gitu. Atau sin 3x kali sin 3x ya. Jadi nanti ini satu-satu kita bagi. 3 sin 3x kita bagi sama sin kuadrat 3x. Jadi berapa nih? Jadi 3 per sin 3x kan. 3 per sin 3x. Ditambah yang ini juga kita bagi sama sin kuadrat 3x. Jadi nanti sin yang bawah kecoret. Jadi ini tuh 3 cos 3x per
sin 3x ya. Nah, jadi bentuk ini tuh bisa kita tulis gimana nih? Kalau 3 per sin apa? 3 kosekan 3x gitu ya. Ditambah 3 kotangen 3x. Ya udah, nanti bentuk itu yang kita integralin. Jadi sebenarnya kita tuh ngeintegralin bentuk yang ini loh. Gimana nih? Integral 3-nya kita keluarin aja ya. Kosekan 3x ditambah kotangen 3x dx. Nah, kita beresin satu-satu ya. Nah, integral kosekan kan kita udah tahu. Apa coba integral kosekan? 3 dikali ln kosekan 3x minus kotangan 3x. Gitu ya. Jangan lupa dibagi sama, ini kan 3x nih. Bagi sama 3 gitu ya. Ditambah integral dari kotangan 3x. Integral kotangan apa? Ln sin ya. Ln sin. Jadi kita tulis ini ln sin 3x ini sin 3x kita tulis dulu. Dibagi, itu koefisiennya 3 kan? Bagi 3 gitu ya. Jadi nanti 3-nya ini kecoret nih. Ya udah, jawabannya jadi gimana nih? Jadi ln kosekan 3x minus kotangan 3x ditambah ln sin 3x ya. Sorry, ininya ln sin 3x plus C gitu ya. Ini hasil integralnya ya. Soal yang ketiga, integral 2 per 1 plus sekan 4x. Nah, di sini biar gampang, si sekan 4x-nya coba kita ubah dulu jadi 1 per cos ya. Jadi 1 ditambah 1 per cos 4x. Ya. Ini jadi gimana tuh? Jadi 2 per, ini kalau kita samain penyebutnya kan jadi, ini per cos 4x gitu ya. Jadi ini 1, cos 4x tambah 1 kan. Nanti si cos 4x-nya naik ke atas. Jadi 2 cos 4x dibagi cos 4x tambah 1 ya. Nah, nanti ini kita kali sekawan. Sama cos 4x min 1 per cos 4x min 1. Jadi gimana tuh? Jadi yang ini kan 2 cos kuadrat 4x minus 2 cos 4x ya. Dibagi, nah cos 4x dikali cos 4x plus 1 kali cos 4x min 1, ini jadi apa? Jadi cos kuadrat 4x min 1. Yang menurut identitas Pythagoras mah ini tuh jadi min sin kuadrat 4x gitu ya. Jadi nanti kita bagi masing-masing sama minus sin kuadrat 4x. Ya, jadi satu-satu dulu ini kita bagi. Cos kuadrat dibagi sin kuadrat jadi apa? Jadi minus 2 kotangen kuadrat 4x gitu ya. Terus minus 2 cos 4x dibagi minus sin kuadrat 4x.
Jadi plus 2, cos bagi sin itu kotangan ya. Kotangan 4x, terus 1 per sin ya kosekan ya. Kosekan 4x gitu. Nah, nanti ini bentuk kotangan kuadratnya kita pakai identitas Pythagoras lagi. Ya kan kita tahu di sini kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa min 1 ya. Jadi yang si kotangannya itu kita ubah jadi minus 2 kosekan kuadrat 4x, alfanya sini 4x, kurangin 1, ditambah 2, dikali kosekan x, kosekan 4x kali kotangan 4x. Ya. Jadi bentuk ini kan jadi kayak gini ya, minus 2 kosekan kuadrat 4x plus 2 kosekan 4x kali kotangan 4x. Nah, ini udah siap kita integralin karena kita udah tahu integral ini apa. Kosekan kuadrat. Terus integral dari kosekan 4x kali kotangan 4x itu apa? Ya si 2-nya kita keluarin aja dulu. Jadi 2 gitu ya. Atau minus 2-nya kita keluarin gitu ya. Di sini kan jadi kosekan kuadrat kosekan kuadrat 4x dikurangin 1 gitu ya, dikurangin kosekan 4x dikali kotangan 4x. Nah, ini nanti yang kita petik integralnya gitu. Integralin ini terhadap x. Nah, caranya gimana? Kita lihat ya. Ini kosekan kuadrat kan kita udah tahu jadi apa? Jadi minus kotangan ya. Cuman kudu hati-hati. Si sudutnya ini 4x gitu ya. Jadi minus 2 dikali ini minus kotangan 4x. Ini jadi per 4 gitu ya. Terus ini jadi minus x kalau diintegralin. Terus ini satunya udah ya. Satu lagi yang minus kosekan kali kotangan. Ini jadi apa coba integralnya? Kita kan udah tahu kalau misalnya kosekan kali kotangan, kalau sekan kali tangan tuh sekan, kalau misalnya kosekan kotangan ini bentar. Minus kosekan ya. Jadi minus ketemu minus nanti plus. Ini kosekan 4x. Tapi jangan lupa kita kudu bagi sama ininya, koefisien x-nya, bagi 4 gitu. Ini yang suka lupa, yang suka poho teh ya. Plus c gitu, ya. Jadi ini kalau kita kaliin jadi berapa nih? Setengah kotangan 4x terus minus 2 kali minus x berarti ini plus 2x gitu ya. Terus yang ini jadi min setengah kosekan 4x ya plus c gitu. Nah, ini hasil integralnya ya. Jelas ya? Oke, soal yang keempat, integral 5/3 plus 3 kosekan 3x. Nah, ini kita beresin dulu ya bentuk yang di dalamnya. Jadi ini kan bisa kita tulis gini. 5/3 plus 3 kosekan. Kosekan tuh ya sepersin kan ya. Jadi 3 per sin 3x gini. Nah, ini kalau kita samain penyebutnya, yang bawah, ini bisa kita tulis gini. Nah, ini per sin 3x. Jadi ini 3 sin 3x. Plus 3. Ini 5 ya. Jadi ini sama dengan 5 sin 3x. Dibagi 3 sin 3x
plus 3. Nah, ini nanti kita kali sekawan sama 3 sin 3x min 3. Ini juga kita kali sekawan, yang bawahnya juga sama. 3 sin 3x min 3 ya. Kan ini tandanya plus nih. Berarti ya kudu minus gitu yang itu. Ya. Yuk kita kaliin pelan-pelan ya. Jadi 5 sin 3x kali 3 sin 3x itu jadi 15 sin kuadrat 3x dikurangin 15 sin 3x dibagi 3 sin 3x plus 3 dikali 3 sin 3x min 3. Ini kan sama aja jadi kayak 3 kali 3 berapa? 9 ya. 9 sin kuadrat 3x min 9 ya. Ya ini kalau kita keluarin jadi 9 kali sin kuadrat 3x min 1. Gitu ya. Nah, kita tahu identitas ini. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Kalau di situ kita punya sin kuadrat alfa min 1, berarti satunya pindah ruas, cos sinusnya juga pindah ruas jadi minus ya. Minus cos kuadrat alfa. Ya, jadi yang ini kan jadi minus cos kuadrat 3x gitu ya. Jadi ini kita bagi sama min 9 cos kuadrat 3x. Ya. Jadi 15 per 9-nya mah ya udahlah kita singkirin aja dulu ya. Jadi biar nggak susah ngitungnya min 15 per 9-nya ini kita singkirin dulu. Terus ini kita bagi aja sin kuadrat 3x bagi cos kuadrat 3x. Nah ini jadi tan kuadrat 3x kan. Terus kalau sin 3x dibagi cos kuadrat 3x jadi apa? Jadi sin bagi cos tuh tan ya. Tan 3x. Terus 1 per cos. 1 per cos sekan ya. Nah gini ya. Nah nanti tan kuadrat 3x ini kita bongkar juga pakai identitas. Ya. Jadi selain kita punya sin kuadrat alfa min 1 sama dengan min cos kuadrat alfa, di sini kita punya juga tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa min 1 ya. Jadi nanti bentuk ini kita bisa ganti sama tan kuadrat 3x gitu ya. Min 1. Bentar ini kita cek dulu tandanya. Min 15 per 9. Oh ini kudunya plus ya. Kan minusnya kita keluarin. Ya jadi 15 min 15 per 9. Oke. Ya udah cocok ya tandanya juga. Oh sorry, ini tan kuadrat 3x-nya ini nggak ngeh lagi. Ini kita ganti sama sekan kuadrat maksudnya. Sekan kuadrat 3x min 1. Nah gini. Ya. Jadi ini gimana nih? Min 15 per 9. Terus ini sekan kuadratnya kita tulis ini ya. Sekan kuadrat 3x minus 1 ya. Terus ini minus tan 3x sekan 3x ya, kita tulisnya gini aja ya. Sekan 3x kali tan 3x. Nanti bentuk ini yang kita ambil integralnya. Gitu ya. Jadi ini kan bisa kita tulis min 15 per 9. Integral dari sekan kuadrat itu adalah tan 3x. Jangan lupa bagi sama koefisiennya. Ini yang suka lupa ya. Ini harus benar-benar ekstra teliti gitu ya. Dikurangin x, dikurangin sek tan. Integral sekan tangen itu apa coba? Yang ini. Ini juga sudutnya 3x nih. Ya. Integral sekan 3x sekan kali tangen tuh. Sekan kali tangen apa? Sekan ya. Jadi sekan 3x per 3 gitu. Ya.
Nah, jadi gimana nih? Ini sama dengan, ini kita kaliin satu-satu ya. Min 15 per, ini 3-nya bisa kita coret ya sama yang ini. Ini satu-satu. Ini jadi 5 gitu ya. Jadi min 5 per 9 tan 3x. Nah, itu balik lagi ya, jadi plus 15 per 9 bagi 3 masing-masing ya. Jadi 5 per 3x. Terus tandanya ini plus. Plus berapa? Nah, ini 3-nya juga kecoret sama kayak gitu. Ya, jadi 5 per 9. Second 3x tambah C gitu ya. Nah, bentuk yang ke-10 ini adalah bentuk integral sin pangkat M dari sudutnya X dikali cos pangkat N dari sudutnya X dengan pangkatnya kalau kita jumlah itu bilangan positif genap. Nah, tips buat nyelesain soal ini kita ubah dulu jadi bentuk tan X. Jadi di sini kan kita punya bentuk 2 per sin pangkat 3 itu ya. 2 per sin pangkat 3x kali cos pangkat 5x. Nah, supaya munculin bentuk tangan, ini masing-masing kita kali sama 1 per cos pangkat 8 aja ya. 1 per cos pangkat 8 aja gitu. Jadi kita kali sama 1 per cos pangkat 8. Atas bawah boleh kan? Karena kan nggak ngerubah bentuk aslinya. Jadi ini kita ubah jadi bentuk tangan tuh kayak gini. Nah, ini idenya ya. Nah, ini jadi gimana nih? Bentuk ini kan jadi 2 secant pangkat 8x gitu ya. Dibagi, nah itu yang sin pangkat 3 dibagi cos pangkat 8. Nah, cos pangkat 8-nya kalau kita urai jadi pangkat 3 gitu ya. Jadi kan nanti kita dapat bentuk itu ya, bentuk gini nih. Ini maksudnya bisa kita coret nih. Ini kan cos pangkat 5 sama cos pangkat 8. Ini kalau dicoret ini jadi cos pangkat 3, betul nggak? Ya. Nah, sin pangkat 3 dibagi cos pangkat 3 itu jadi tan pangkat 8x. Tan pangkat 8, tan pangkat 3 maksudnya ya. Tan pangkat 3x. Gini. Nah, ini 2 secant pangkat 8. Ini kita ubah jadi 2 secant pangkat 8 tuh berarti ya ini kita sisain secant pangkat 2 nanti. Secant pangkat 6 ya. Secant pangkat 6 tuh ya secant pangkat 3 dikuadratin. Gini. Dikali secant kuadrat X. Nah, dibagi tan pangkat 3x gitu ya. Nah, ini jangan pangkat 2 sama pangkat 3, pangkat 3 sama pangkat 2 ini kita tukar aja secant pangkat 6-nya jadi ini secant kuadrat, ini pangkat 3 gitu. Kenapa? Karena kan kita punya identitas ini. Ya, tan kuadrat alfa ditambah 1, ini tuh sama dengan secant kuadrat alfa. Ya, jadi kan ini kita udah nemu bentuk ini secant kuadrat x nih. Ya, yang bisa kita ganti sama tan kuadrat alfa plus 1 gitu. Ya. Jadi nanti bentuk itu bisa kita tulis gini. 2 dikali tan kuadrat x plus 1 pangkat 3. Nah, kita kaliin secant kuadrat x dibagi tan pangkat 3x. Ya, kita hitung dulu ya. Nah, tan kuadrat x plus 1 pangkat 3 jadi gimana nih? Ini kan jadi tan pangkat 3x. Tan pangkat 6 ya. 1331 ditambah 3 kali tannya ini kita turunin ya, tan kuadrat dikuadratin tan pangkat 4 ya. Terus
ditambah satu lagi 3 tan kuadrat X plus 1. Nah ya. Nah, nanti itu kita kaliin aja. Ya. Ini di bawah ya kita kaliin ya. Jadi 2. Ini 2 kali tan pangkat 6. 2 tan pangkat 6X ditambah 2 dikali 3 tan pangkat 4 berapa tuh? 6 tan pangkat 4X ya. Ditambah 2 dikali 3 tan kuadrat X. 6 tan kuadrat X ya. Ditambah 2 kali 1 ya. 2 kali 1 ya 2. Nah, nanti ini kita kaliin sama sekan kuadrat X. Jangan lupa ini kita bagi sama tan pangkat 3X ya. Jadi gimana nih? Ini bentuk yang sebentar lagi siap kita integralin. Nah, ini kita bagi satu-satu ya. Ini tan pangkat 6 dibagi tan pangkat 3. Jadi berapa tuh? Jadi 2 tan pangkat 3X ya. Ditambah yang ini tan pangkat 4 bagi tan pangkat 3. Tan aja ya. Berarti 6 tan X ditambah yang ini tan kuadrat X dibagi tan pangkat 3 X. Ini jadi tan pangkat min 1X. Terus ditambah yang ini 2 dibagi tan pangkat 3X. Jadi 2 tan pangkat min 3X. Gitu ya. Oh, ini 6-nya lupa ditulis nih di sini. Sorry. Ya. Kali sekan kuadrat X. Nah, nanti bentuk ini yang kita integralin terhadap X ya. Integral. Nah, ini dx. Nah, di sini kita ambil U-nya itu adalah tan X gitu ya. Kenapa? Karena DU-nya di sini adalah sekan kuadrat X dx, dan kita udah punya tuh si sekan kuadrat X dx-nya kan ada di sini. Ya, ini sekan kuadrat X dx-nya ini. Ya, jadi kita bisa tulis bentuk ini tuh jadi integral yang sederhana gitu ya. Jadi kayak integral substitusi biasa, itu sebenarnya namanya integral. Ini tannya kita ganti U ya semua. Ini semua kita ganti U. Jadi 2U pangkat 3 ditambah 6U tambah 6U pangkat min 1 gitu ya. Ditambah 2U pangkat min 3. Nah, sekan kuadrat X dx jadi DU kan. Jadi berapa nih? Ini pangkatnya nambah 1 nih. Oh, pangkat 3 jadi pangkat 4 ya. Jadi 2/4 U pangkat 4 ditambah ini pangkat 1. Nambah 1 pangkatnya jadi U pangkat 2. Sini 6/2 ditambah U pangkat min 1 ya. Min 1 mah langsung aja ini jadi len U gitu. Ya, jadi 6 len U ditambah yang ini pangkatnya min 3 ya. Jadi min 3 tambah 1 kan minus 2. Jadi 2 bagi minus 2 itu min 1 gitu. Ya. Tambah C. Nanti U-nya semua kita ganti. Ini U ini kita ganti lagi sama tan X gitu. Ya, jadi gimana nih? Setengah tan pangkat 4X ditambah 3 tan kuadrat X ditambah 6 len mutlak tan X gitu ya. Dikurangin tan pangkat min 2X ya. Plus C. Nah, ini hasil integralnya ya.
Sorry. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita punya bentuk ini. Sekan 2/3x dikali kosekan pangkat 4/3x gitu ya. Pangkatnya. Nah, sekarang sekan tuh kan kita ubah dulu jadi 1/cos bisa ya. Jadi 1/cos pangkat 2/3x. Ya, cos pangkat 2/3 dari x gitu ya. Terus kalau misalnya kosekan itu apa? 1/sin ya. Berarti sama aja di sini di bawahnya sin gitu, kita tulis sin pangkat 4/3x. Ya. Bentuk ini supaya kita bisa ubah jadi tan, itu gimana coba? Nah, kita bagi aja di sini sama, ini kan pangkatnya kalau dijumlah genap nih, 2/3 sama 4/3. Jadi 6/3 tuh kan 2 ya. Berarti ini kita bagi aja masing-masing sama tan kuadrat gitu ya. Jadi ini kita kali 1/tan, kali 1 supaya jadi ini ya sebentar, supaya jadi, kita kali 1/cos ya. 1/cos 6/3 ya. 6/3 tuh berarti 2 cos kuadrat x. Nah, ini maksudnya kita ubah jadi 1/cos kuadrat. Kita kali sama 1/cos kuadrat atas bawah gitu ya. Asal nggak ngerubah bentuk asli. Jadi bentuknya modelnya kayak tadi. Jadi 1 dibagi cos kuadrat x berapa tuh? Sekan kuadrat x kan. Yang di bawah jadi gimana? Nah, itu kan cos pangkat 2/3 kali sin pangkat 4/3. Ini gini loh kalau dibongkar. Cos pangkat 2/3x dikali sin pangkat 4/3x dibagi sama cos kuadrat x. Nah, cos kuadrat tuh kan sama aja kayak cos pangkat 2/3 x dikali sin pangkat 4/3 x, ya nggak? Buat yang bawahnya. Jadi yang ini nanti kecoret nih. Kosin lagi. Ini cos, sorry. Ini cos. Jadi kecoret tuh. Nah, lihat ya, bentuk ini kan kita nemu nih, ada sinus, ada kosinus. Sin bagi cos tuh kan jadi tan. Jadi yang di bawahnya ini langsung bisa kita tulis tan pangkat 4/3x gitu. Ya, jadi nanti kita tulis ini tan pangkat 4/3x. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita ke atasin kan jadi bentuknya gini nih. Tan pangkat negatif 4/3 ya. X gitu ya. Kali sekan kuadrat X. Nah, nanti bentuk ini yang siap kita integralin. Ya. Nah, kita pilih U-nya di sini adalah tan X. Kenapa? Karena DU-nya ini nanti jadi sekan kuadrat X kali DX gitu ya. Nah, ini DU-nya. Sekan kuadrat X DX, ini DU-nya. Jadi kan bentuk ini kalau kita integralin jadi gini ya. Kita misalin pakai U. Jadi tan itu kan tadi U ya. Berarti ini U pangkat negatif 4/3 dong. Nah, sekan kuadrat X DX-nya kita ubah jadi apa? Di sini kan ada sekan kuadrat X dx-nya. Ini bisa kita ganti sama DU. Ya. Nanti pangkatnya nambahin 1 nih, min 4/3. Kalau pangkatnya nambahin 1 jadi berapa? Berarti min 4/3 ditambah 3/3 tuh. Iya, min 1/3 ya. Jangan lupa nanti kita bagi sama min 1/3. Jadi atau dikaliin sama min 3/1 gitu ya. Baru plus C. Balikin lagi U-nya ke tan X gitu. Jadi ini sama dengan min 3 tan pangkat min 1/3 X plus C gitu ya. Nah, ini hasil integralnya gitu ya.
Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ini 3 per akar cos pangkat 3x kali sin pangkat 5x. Nah, ini gimana caranya supaya bisa kita ubah jadi bentuk tan ya. Yang di dalam dulu ini kan cos pangkat 3. Kalau kita lihat pangkatnya ini 3 sama 5 itu genap ya. Kalau dijumlahin 8 ya. Nah, berarti nanti kita bagi di sini sama cos pangkat 8x gitu. Jadi kita mengubah bentuk ini tuh jadi bentuk tan x ya. Jadi 3 ini bisa kita tulis per akar itu yang cos pangkat 3x gitu ya, dikali sin pangkat 5x. Nah, nanti ini kita atas bawah kita kaliin, ini kita bagi sama ini kan, kita kali sama cos pangkat 8x gitu. Cos pangkat 8x. Cos pangkat 8 tuh ya komposisinya cos pangkat 3 sama cos pangkat 5 gitu. Kita nulis gini aja deh. Nah, supaya nggak ngerubah bentuk aslinya, jadi nggak ujuk-ujuk ini dikaliin. Kudu gimana nih? Kok pangkat 3 lagi pangkat 5 maksudnya ini. Berarti kan yang bagian bawah, yang bagian penyebut tuh kita kaliin sama cos pangkat 8x tapi dalam akar ya. Berarti kita sama aja dengan mengalikan atas bawah tuh dengan 1 per cos pangkat 4x gitu. Kan cos pangkat 8 diakarin ya cos pangkat 4. Ngerti nggak? Jadi bentuk ini ya, sederhananya sih bentuk integral gitu. Ya misalnya fx gitu, bentuk integralnya itu kita kali sama 1 per cos pangkat 4 dibagi 1 per cos pangkat 4 gitu ya. Manipulasinya kayak gitu. Sama aja kan, ini kayak dikali 1 ya, ini tuh kayak dikali 1 gitu ya. Jelas dulu ya. Cuman supaya munculin bentuk tan ya kudu kayak gitu. Nah, jadi dari sini kan nanti bentuk tannya muncul. Gimana nih? Yang pertama jadi 3 per cos pangkat 4 itu jadi 3 sekan pangkat 4x. Nah, sekan pangkat 4 tuh kita ubah aja jadi sekan kuadrat x dikali sekan kuadrat x gitu ya. Selalu kita sisain sekan kuadrat x di sini. Karena nanti turunan dari tan itu kan sekan ya. Dibagi yang bagian dalam ini nih. Ini cos pangkat 3 sama cos pangkat 3-nya kecoret. Terus sin pangkat 5 dibagi cos pangkat 5 jadi apa? Jadi tan pangkat 5x kan. Tapi kita keluarin dari akar gitu. Tan pangkat 5x. Ini kita keluarin dari akar. Kalau dikeluarin dari akar, ini jadi gimana? Jadi per tan pangkat 5 per 2x gitu. Ya. Nah, mengingat identitas tan kuadrat x ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat x. Nah, jadi nanti salah satu bentuk sekan kuadrat ini kita gantilah dengan tan kuadrat x plus 1. Jadi nanti kita punya bentuk gini. 3 3-nya mah di luar aja ya. 3 dikali tan kuadrat x plus 1 kali sekan kuadrat x dibagi tan pangkat 5 per 2x. Nah, ini satu-satu kita bagi ya. Tan kuadrat dibagi tan pangkat 5 per 2. Jadi 2 kurang 5 per 2 berapa tuh? Berapa? Ini kita tulis di sini aja ya. Jadi 3 tan pangkat 2 tuh 4 per 2 ya. 4 kurang 5 min 1 ya. Min 1 per 2x. Terus ditambah 1 bagi tan 5 per 2. Jadi tan pangkat 5 per 2x. Kali sekan kuadrat x. Nah, bentuk ini yang siap kita integralin gitu. Ini si 3-nya kita kasih jarak sedikit ya.
Nah, ini kita integralin terhadap X. Kayak tadi, kita ambil U-nya itu adalah tan X. Kenapa? Karena DU-nya ini sekant kuadrat X dx gitu ya. DU-nya sekant kuadrat X dx nanti. Ya. Jadi nanti ini kita ganti sama DU. Ini kita ganti sama U pangkat min setengah. Ini juga kita ganti sama U pangkat min 5/2 gitu ya. Jadi gimana nih? 3 integral U pangkat min setengah ditambah U pangkat minus 5/2 DU. Kan jadi kayak gini, gampang nih ngeintegralinnya jadi 3. Nah, ini min setengahnya kita tambahin 1, jadi berapa tuh? Buka kurung dulu, tambahin 1 jadi setengah. Berarti ini kita kudu kali 2/1 gitu ya. Ditambah ini min 5/2, ini tambah 1. Kalau tambah 1 jadi berapa nih? Min 5/2 ditambah 2/2, ini min 3/2 ya. Ini jadi 2/3. Ini jadi minus 2/3 gitu. Ya, kan kita kali dibagi sama min 3/2 tuh sama aja kayak kita kali min 2/3 gitu ya. Ntar ini kita cek ulang ya. Jadi U pangkat min setengah tambah 1 U pangkat setengah. Oke, ini 2 minus 2/3 U pangkat minus 3/2. Udah beres ya kayak gini ya. Nanti plus C. Nanti kembalikan lagi si U-nya dengan tan X di sini. Jadi kita bisa tulis bentuk ini jadi 3 kali 2 tuh 6 ya. Berarti 6 tan pangkat min setengah X minus 2/3 kali 3 ya 2 ya. 2 tan pangkat min 3/2 X plus C gitu ya. Gini ya. Jelas ya. Nah, kita lanjut ke bagian yang ke-11. Nah, bagian yang ke-11 ini adalah bentuk integral parsial. Nah, bentuk integral parsial kita bisa pakai rumus UV min integral VDU. Tapi kalau misalnya salah satu bentuknya habis, contohnya ini kita bentuk aljabar sama bentuk trigonometri digabungin supaya cepat ngeintegralin parsialnya. Nanti kita bisa bikin tabel diferensial integral gitu ya, tabel DI. Jadi supaya lebih gampang gitu. Ya karena salah satu itu habis. Jadi contohnya kayak gini. Kita nggak pakai rumus UV di sini ya. Tapi kita pakai tabel DI. Nah, kayak 3x di sini ya, 3x. Ini kita tulis di sini 3x. Itu kita tulis di kolom diferensial. Kenapa? Karena dia bisa habis. 3x diturunin tuh jadi 3, 3 diturunin jadi 0. Nah, sekarang integral dari cos 2x. Integral dari cos itu apa? Sinus kan? Sin 2x. Jangan lupa ini kali setengah. Nah, integral dari sin apa? Min cos kan? Ya, min cos 2x. Ini ada setengahnya. Ini min setengah dikali setengah. Ya. Setengah sin 2x kan sin kalau diintegralin yang ini. Sin 2x tuh jadi min cos. Tapi nanti bagi 2. Jadi ini langsung aja min 1/4 gitu ya. Min 1/4 cos 2x. Nah, nanti ini kita kasih tanda plus minus. Plus dulu, minus. Ini baru plus. Nanti ini jodohin. Gitu ya. Nanti kalau pakai integral parsial, rumus yang UV juga sama. Jadi hasil integralnya ini langsung aja. Jadi berapa nih? 3x per 2 sin 2x. Terus minus kali minus itu plus ya. Plus 3/4 cos 2x plus C gitu ya. Nah, ini tipe soal yang bisa pakai kolom DI. Kalau salah satunya habis, contohnya kayak gini. Ini bentuk aljabar, ini bentuk trigonometri. Ya, salah satunya kan habis. Tapi kalau misalnya dia siklis berulang, itu nggak bisa pakai tabel, pakai cara ini. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal yang kedua, ini juga sama nih, salah satunya habis. Ya, nanti kita pakai tabel kolom DI.
Ya kita bahas dua cara deh di sini nggak apa-apa. Nanti pakai integral parsial juga kita bahas. Ini D sama I. Ya. Yang didiferensialin itu berarti yang bisa habis. Itu yang X. X ini kan nanti kalau kita turunin habis. X 1, 0. Nah, sin 2X ini kalau kita integralin jadi min setengah cos 2X. Nah, cos 2X tadi kalau diintegralin jadi apa? Sin 2X ya. Ada min setengahnya di depan, jangan lupa dibagi lagi sama 2, jadi min seperempat. Ya, ini tandanya kan plus, min, plus. Nanti ini kita jodohin. Ya. Jadi yang ini berapa tuh? Nanti kita akan peroleh min setengah X cos 2X ditambah seperempat sin 2X plus C ya. Nah ini kalau kita integralin pakai tabel DI. Nah sekarang kita akan bahas pakai cara yang integral parsial. Ini mungkin kita geser aja ke sini ya. Kita akan bandingkan aja caranya. Nah rumus integral parsial sendiri itu adalah di sini kita tulis saja I sama dengan U kali V minus integral V du gitu ya. Nah berarti di sini kan integral sin 2 integral X sin 2X dx ya. Ini kita ambil sebagai U-nya. Ya. Ini kita ambil sebagai dv ya. Jadi U-nya di sini adalah X. Gitu. U-nya sama dengan X. Terus du-nya turunan dari X itu 1 kan? Ini berarti dx. Terus di sini ada dv. dv-nya tuh sin 2x. Kalau v-nya itu integral sin 2x jadi apa? Min setengah cos 2x kan? Nah, berarti U kali V dulu di sini. U kali V. Ini kita jodohin. Jadi min setengah X cos 2X minus integral V du. Ya, V-nya itu kan yang ini. Ya, du-nya ini. Ini minus setengah cos 2X du-nya itu du-nya itu adalah dx gitu ya. Jadi nanti ini min setengah X kali cos 2X minus ketemu minus jadi plus setengah gitu ya. Integral cos itu adalah sin 2X per 2 ya. Nanti jangan lupa plus C. Jadi nanti kita dapat integralnya min setengah X cos 2X ditambah seperempat sin 2X plus C. Ya sama aja ya hasilnya. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga di sini. Ini juga sama, salah satu bentuknya ini bisa habis. Ya, ini bisa habis salah satu bentuknya jadi integral X pangkat 3 sin pangkat 3X. Ya lebih gampang pakai tadi tabel kolom DI tadi ya. Jadi ini D, yang didiferensialin yang mana? Yang bisa habis, ingat. Yang bisa habis tuh ya fungsi aljabarnya. Kalau trigonometri kan diturunin ya terus-terusan ngulang gitu ya. Nah ini X pangkat 3. Kita turunin jadi apa? Jadi 3X kuadrat. Diturunin lagi jadi 6X. Diturunin lagi jadi 6. Turunin lagi habis gitu ya. Kayak gitu. Sorry, ini nggak lurus. Nah, sekarang yang kita integralin itu adalah bagian si sin X-nya ya. Sin diintegralin jadi apa? Min cos. Min cos diintegralin jadi min sin. Diintegralin lagi jadi cos.
cos diintegralin lagi jadi sin X ya. Jadi sin jadi min cos jadi min sin jadi cos diintegralin jadi min sin. Jangan lupa nanti pakai tanda plus minus ini ya, plus min plus ya, ini plusnya terlalu ke bawah. Nanti kita jodohin. Bentar, ini nggak mau lurus ya panahnya. Nah, jadi ini gimana nih? Langsung aja kita tulis hasilnya ya. X pangkat 3 kali min cos X jadi min X pangkat 3 cos X. Gitu ya. Plus 3X kuadrat sin X. Terus plus 6X cos X. Terus min 6 sin X. Plus C gitu ya. Ya, inilah solusinya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk berikutnya. Ini yang keempat, integral sekant pangkat 3x dx. Nah, ini kita harus nyelesain ini pakai integral parsial. Kenapa? Karena ini kalau kita ambil salah satu unsur yang diturunin, kayak sekant gitu diturunin, dia kan akan terus menerus berulang bentuknya gitu ya. Jadi di sini kita misalin aja dulu i-nya itu sama dengan sekant pangkat 3. Sekant pangkat 3 tuh jadi apa ya? Ya, integral sekant pangkat 3x kita tulis dulu gini ya. Integral sekant pangkat 3x itu ya integral dari sekant kuadrat x dikali sekant x ya, dx. Nah, sekarang di sini kita pilih yang mana yang jadi u, yang mana yang jadi v gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang tabel, bentuk sekant tuh bakal terus-menerus berulang, ya. Jadi, ya nggak bisa. Kita harus pakai rumus I sama dengan U kali V min integral V kali DU. Gitu ya. Nah, mana nih yang kita pilih sebagai U, yang kita pilih sebagai V? Yang mana? Di sini yang gini aja ya. Ini sekant pangkat 3, berarti ini kita tukar aja ya. Ini sekant kuadrat. Ini yang kita pilih sebagai U. Ya. Ini yang kita pilih sebagai dv. Kenapa? Karena kan kita tahu ini kalau sekant kuadrat diintegralin tuh nanti jadi apa namanya? Jadi tan X, ya. Jadi ini gimana nih? Kan U-nya di sini adalah sekant X. Ya. Berarti kalau DU gimana? Turunan sekant apa? Turunan sekant tuh sekant tangan ya. Terus dv-nya kan ini itu adalah sekant kuadrat X. Berarti V-nya itu tan X, gini kan? Berarti U kali V. Di sini U kali V yang mana nih? Sekant kali tangan gitu ya. Berarti ini sama dengan U kali V
secant X dikali tan X min integral VDU. V-nya tuh tan X. Ya. VDU, DU-nya ini nih, secant X kali tan X gitu ya. Tan X kali secant X kali tan X. Ya. Nah, jadi gimana nih kira-kira? Ini si tannya jadi tan kuadrat ya. Jadi ini sama dengan secant X kali tan X minus integral ini secant X dikali tan kuadrat X dx. Oh, biasanya kan si secant yang kuadrat ya. Ya berarti ini si tan kuadratnya kita ubah aja. Jadi secant kuadrat X min 1 gitu ya. Jadi ini gimana? Sama dengan secant X kali tan X minus integral secant pangkat 3X gitu ya. Minus secant pangkat 3X minus secant X ya. Atau integral langsung kita pecah gini. Minus integral secant X gitu ya. Nah, lihat, ini kan tadi integral yang mau kita cari itu integral ini ya. Secant pangkat 3x dx ini kita copy aja ya di ruas kiri. Ya. Nah, ini kita copy. Nah, kita lihat ya, di sini kan integral secant pangkat 3x tuh ada di ruas kiri sama di ruas kanan. Nah, ini sama ini. Berarti nanti kita pindahin ke sebelah kiri tuh, jadi 2 integral secant pangkat 3x dx ini sama dengan secant X dikali tan X dikali integral secant apa? Integral secant. Oh, ini minus ketemu minus jadi plus, sorry. Ini minus ketemu minus jadi plus ya. Tadi kan ini minus. Ini maksudnya ini minus, ini ketemu sama minus gitu ya, jadi plus. Nah, integral secant. Lensec plus tan ya. Mutlak secant X plus tan X. Ini ya. Nanti ini plus C. Ya udah, yang ditanya kan integral secant pangkat 3 doang, itu nempel sama angka 2 tuh. Jadi integral secant pangkat 3x dx ini sama dengan setengah dikali secant X kali tan X ditambah len mutlak secant X plus tan X plus C gitu ya. Ini solusinya.